yang masuk ke rehabilitasi itu kan ada dua Mas. Ada yang dengan sukarela, ya, namanya voluntary. Ada yang karena keputusan pengadilan. Kalau rehabilitasi itu dilaksanakan di lembaga pemerintah, ya gratis, tis. Sebenarnya kalau sudah direhab, apakah ada jaminan orang ini akan bersih dan tidak akan bisa balik lagi? Selamat siang, salam Pro 3 Siniar, salam olahraga pastinya. Saya Danang Sundoro hadir di ruang dengar dan kaca Anda. Dalam podcast kali ini kita ngomongin olahraga, mungkin skupnya lebih kecil karena kaitan dengan olahraga biasanya adalah doping. Doping itu artinya narkoba. Wah, agak horor ya. Narkotika yang notabene dari awal dan dari zaman dulu sampai kapanpun itu hukumnya haram. Nah, kita coba sosialisasi apa itu narkoba. Sejauh ini zaman sudah gadget, tapi kita juga harus perlu tahu generasi Z seperti apa narkoba peredarannya saat ini. Saya Danang Sundoro tak hadir sendirian. Saya ditemani orang beken, orang hebat, bintang 1, Brigjen Polisi Dr. Farid Amansyah SP PD Finansium. Selamat siang, salam olahraga Bapak. Selamat siang. Saya agak-agak ngeri ya. Ngerinya adalah satu narkobanya, kedua polisinya. Sehat Jenderal? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini gelarnya dulu nih. Salam sehat tanpa narkoba ya. Salam sehat tanpa narkoba. Baik. Pak, gelarnya panjang ya Pak. Finansim. Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Finansim itu apa Pak? Direktur Pasca Rehabilitasi. Pasca Rehabilitasi. Finansim apa Pak? Finansim itu Fellow Indonesian Fellow Indonesian Association of Internal Medicine. Jadi satu gelar yang diberikan kepada spesialis penyakit dalam yang memang sudah melewati tahap tertentu pendalaman beberapa tahun, kemudian diberi gelar pengakuan seperti itu. Wah, luar biasa. Lahir di Makassar 9 Januari 1970. Betul Jenderal? Betul ya. Dokter pertama asal Sulawesi Selatan yang berpangkat jenderal di Kepolisian Republik Indonesia. Oh ya. Pertanyaan saya, pernah susah nggak sih Pak? Ya jelas lah. Kayak apa Pak? Itu kan dulunya kayak apa sih Pak? Pemeo berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian itu kan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, ya kan. Jadi ya tentulah dalam satu episode perjalanan manusia tentu mengalami yang namanya susah, ya. Susah karena memang dulu itu beda dengan sekarang, ya. Dalam situasi yang secara global juga kehidupan kita dulu itu sangat beda. Kalau kita sekarang kemana-mana bisa transportasi mudah. Kalau dulu kita naik sekolah harus naik angkot. Kemudian kalaupun angkotnya terbatas ya kita terpaksa harus jalan kaki. Ataupun karena tidak ada duit ya, karena ayah itu seorang pegawai negeri ya kita terpaksa harus jalan kaki. Oke, PNS ya Pak Bapak? Ya, PNS. Ibu pada saat itu? Ibu pada saat itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bapak berapa saudara, Pak Farid? Saya bersaudara 7 orang ya. Anak ke? Seorang pegawai negeri yang memiliki saudara 7 dan semuanya sekolah itu kan luar biasa ini. Bapak luar yang ke? Biasa. Saya pertama? Yang kedua. Oh yang kedua. Anak kedua itu sukses loh. Bukan apa-apa. Masalahnya saya anak pertama. Oh enggak juga. Kalau Presiden Soeharto dengan sosoknya almarhum itu bisa menjadi presiden, siapa yang yang mungkin sebagian kecil kalau tidak di blow up kan banyak yang nggak tahu kalau dia itu dulunya mungkin petani ya Pak ya. Nah kalau Bapak apa Pak? Cerita yang membuat kami netizen luar biasa ya Pak Brigjen ini. Ya. Jadi memang kalau memang bukan arahan
nasihat, pandangan, serta yang paling penting adalah dukungan dan doa dari keluarga, terutama orang tua. Tentu kita semua ini tidak akan menjadi apa-apa ya. Betul. Kita tetap akan menjadi orang yang yang datar-datar saja begitu ya. Namun berkat arahan, nasihat dan orang tua sebagai role model ya. Jadi ayah saya itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya, sehingga kita juga melihat itu sebagai satu sosok yang wah ini hero banget ya dalam keluarga ya. Dalam keterbatasannya bisa membuat anak-anaknya itu sekolah ya, melanjutkan pendidikan dan bisa beliau memang arahkan terutama kepada hal-hal yang on the track gitu ya. Jadi beliau itu memang sangat keras terhadap agama. Pokoknya ibadah itu tidak pernah kita ditinggal. Karena kalau ditinggal beliau itu bisa marah banget tuh. Orang Makassar marah agamanya banget. kuat ya Pak. Marah banget. Iya. Tapi itu bisa menjadi satu role model bahwa memang pada awalnya itu memang sesuatu itu harus dipaksakan. Ya. Kebaikan itu pun harus memang dipaksakan awalnya. Apalagi kita pada tahap masih kecil ya. Belum banyak bisa kita lihat. Bahkan dulu kan tidak ada kontaminasi dari luar, hampir tidak ada kontaminasi dari luar, tetapi beliau itu masih memaksakan gitu. Ya, kalau kita dipaksakan ya lama-lama kan sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu ya kalau sudah ini menjadi budaya dalam rumah tangga kami itu begitu. Jadi memang kebaikan itu awalnya harus memang dipaksakan ya. Tapi Pak, pertanyaan saya belum hampir kejawab Pak. Hampir kejawab. Susahnya kayak apa Pak Farid? Kalau cuma sekedar ngejar angkot, oke Pak. Saya juga ngejar angkot Pak. Gitu ya. Apa Pak? Jadi memang kita itu bersaudara 7 orang ya. Bersaudara kandung 7 orang. Itu memang dalam kondisi yang betul-betul ekonomi ayah itu kan seorang golongan pegawai dengan golongan 3 gitu ya. Pensiun dengan golongan 4A, tapi rasa-rasanya tidak cukup waktu itu. Berapa? Masih ingat gaji Pak? Tahun berapa dan berapa gajinya? Sehingga kita harus ya lebih sering harus banyak istilahnya sangat hidup dalam kesederhanaan yang harus memang sederhana gitu. Bayangkan rumah hanya 3 kamar ya. 3 kamar. Kami bersaudara 7, ada lagi tante yang tinggal dengan kami, gitu kan. Ya kalau memang yang sekarang ini beda dengan sekarang saya lihat ini ya, alhamdulillah karena berkat kegigihan tadi. Jadi kalau memang dibilang susah kadang-kadang kan kita tidak membawa uang jajan pergi sekolah. Pernah Pak ya? Ke sekolah kita harus misalnya tidak jajan ya, sementara teman yang lain itu jajan. Gitu kan. Kita harus menahan itu. Dan ternyata itu memang satu penderitaan yang memang harus kita jalani supaya kita bisa imun terhadap berbagai tantangan hidup gitu. Itu di Makassar ya Pak ya? Di Makassar. Bapak siapa Pak? Orang tua? Bapak saya namanya Abdurrahman Amansyah ya, seorang pegawai negeri di. Beliau masih ada, mohon maaf Pak? Sudah almarhum. Dan ibu? Ibu masih ada. Bapak pasti bangga pastinya Pak kalau alhamdulillah. Iya, betul. SD PP SP IKIP Ujung Pandang 1981. SLTP di Ujung Pandang juga, SMA 11 Makassar 87, Fakultas Kedokteran Unhas, lalu ngambil pendidikan ya Pak ya, internis spesialis kedokteran 2000, spesialis penyakit dalam ya 2005, dan sampai akhirnya pendidikan S3 ilmu kedokteran Unhas. Basic polisinya dari mana Pak? Jadi
Orang tua PNS. Iya, jadi waktu mahasiswa. Nah, ini ya keterikatan dengan penderitaan sebelumnya. Jadi kan pada waktu kami mahasiswa itu seiring dengan itu saudara-saudara juga kan butuh biaya. Terus saya berpikir ini ada kesempatan beasiswa dari polisi, ya. Okay. Kita daftar untuk mendapatkan beasiswa itu, tapi dengan catatan nanti setelah selesai mengabdi di Polri. Dan saya ambillah kesempatan itu karena yang pertama saya bebas dibiayai Polri untuk sampai selesai, ya. Dengan demikian saya pasti orang tua pasti saya bisa mengalihkan ke saudara-saudara yang lain. Nah itu ya, itu awalnya saya masuk di kepolisian gitu. Waktu masih kuliah nggak pernah ikut mendapat nggak pernah ikut beasiswa, demo, malah mengambil beasiswa polisinya gitu ya. Polisi. Baiklah kalau gitu deh. Baik, selepas satu ini kita coba kulik bagaimana tentang karir beliau dan juga persoalan tentang BNN. Jenjang karirnya sih oke nih bro, Pak Brigjen kita satu ini, orang BNN. Tapi saya sebenarnya belum dapat sebenarnya guys dan pendengar pemirsa semuanya. Susahnya kayak apa sih? Saya pengen tahu. Apa kalau bahasa anak sekarang tuh masih agak-agak jaim, Pak. Susahnya kayak apa Pak? Oke. Jadi kami itu puncak susahnya itu memang pada waktu SD ya. Pada waktu SD. Nah, pada waktu SD itu kita untuk pergi ke sekolah itu jaraknya kurang lebih 8 kilo. 8 kilometer. 8 kilometer. Jadi dari 2 kali nyambung angkot. Nah, tetapi kalau ada angkotnya. Ya kalau ada angkot dan kalau ada duit. Kalau dikasih bapak duit. Nah, kadang-kadang suatu saat itu ya beberapa saat, bukan suatu saat, uang bapak sama sekali tidak ada. Tapi kita harus pergi sekolah. Nah, tapi luar biasanya beliau itu mengkamuflase dan saya baru tahu belakangan terakhir ya bahwa kita diajak pergi sekolah itu jalan kaki. Jadi subuh-subuh habis sholat jalan kita dengan alasan beliau supaya saya sehat, kami sehat, semua bersaudara sehat. Jadi kami jalan lah karena jarak dari rumah ke sekolah itu 8 kilo. Jadi kami jalan. Padahal angkot waktu itu ada. Tapi karena kondisi ekonomi yang pas-pasan gitu, uang angkot pun tidak ada gitu kan. Itu di Makassar di mana? Di Makassar. Di daerah mana? Saya tinggal di daerah yang namanya Panaikang. Ya, itu harus menuju ke sekolah yang di IKIP situ, PPSP kan, SD PPSP. Nah, itu kadang-kadang kita berjalan kaki tuh. Karena ketiadaan duit angkot pun tidak ada, apalagi buat jajan. Pernah terlambat Pak? Pernah terlambat, ya tentu. Pernah bolos Pak? Pernah bolos Pak? Bolos karena udah capek jalan. Dan itu dikamuflase oleh supaya kamu sehat gitu. Padahal saya tahu waktu itu barangkali ya bahasa beliau supaya tidak terlalu kelihatan susah gitu. Tidak memperlihatkan susah pada anak-anaknya gitu. Sosok yang pernah terlambat dan juga pernah bolos ini, Pak Direktur kita ini memiliki jenjang karirnya ini luar biasa. Karumkit Bayangkara Pusdikasum. Pak, koreksi Pak kalau salah Pak. Kalau salah omelinnya tim mereka Pak. Terus Rumkit Bayangkara tingkat 2 di Surabaya. Kabidokes Polda Bengkulu. Terus ke Polda Sumatera Utara. Oh, pindah-pindah juga ya Pak ya? Iya. Merasakan. Saya coba melihat yang lebih besarnya juga Pak. Sespus Dokes di Polri 2021-2022. Lalu Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional 26 Juli 2022 ya Pak? Iya, betul. Sampai dengan sekarang ini Pak. Ada yang menarik Pak dari karir ini Pak? Ya, yang menarik itu karena kami berpindah-pindah tempat ya. Sementara kami harus memutuskan anak-anak harus sekolah di Surabaya. Nah, di mana kalau saya sudah pada waktu di Bengkulu itu kita sudah memutuskan anak-anak tetap stay untuk sekolah di Surabaya. Saya kemana-mana dan disitulah haru birunya kalau memang
mau pulang ketemu anak lantas kita berbeda jarak gitu kan, Iya. berbeda jarak dan mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk ketemu, ya terpaksa ya bagaimana harus ini menahan rindu sama Anak-anak. anak-anak Anak-anak gitu. berapa Pak? Anak-anak ada 3, Iya. yang satu sudah dokter, sekarang internship di Pamekasan, Iya. perempuan, Zafira, kemudian Zaki ini Oh sekolah. Zaki Pak. Zaki yang kedua. Anak saya Pak. Oh, alhamdulillah. Usia berapa tahun Ya, Pak? Muhammad Pak Zaki. Jenderal? Siapa? Zaki. Zaki kelahiran 21 Oh. Juli 2000 ini. Iya, 2010 ya, Ya. 10 ya. Jadi anak-anak ini akan mengikuti jenjang karir Bapak sebagai polisi? Insya Allah, cuma memang sekarang ini anak-anak kan penuh dengan apa ya, penuh dengan dinamika sehingga kita sebagai orang tua hanya bisa melihat atau memantau ya. Kalau saya bilang mengarahkan, saya tidak dalam mengarahkan anak-anak karena talenta anak-anak itu persisnya kita tidak tahu ya. Oh, iya. Passionnya di mana kita tidak persis tahu. Apalagi- Tetapi penting kita arahkan bahwa dia berada di jalan yang benar lah. Apalagi dengan kondisi saat ini Iya. sosmed, Iya. gadget, Iya. pergaulan dan segala Betul. macam ya, Saya Pak. tidak bisa memaksakan bahwa dia harus menjadi apa yang seperti saya karena jangan-jangan dia bisa melebihi saya, itu kan satu harapan orang tua juga demikian. Baik. Penghargaan Satya Lencana 8 ya Pak ya? Iya, 12 8. dan Ya. juga berapa ini Pak? Satya Lencana Dwi Sista, ya. Waduh, prestasi istimewa peringkat kedua. Wah, luar biasa. Pak, kita ngobrolin selepas satu ini Ya, mengenai BNN. ya. Ngomongin narkoba, update dari BNN seperti apa? Oke. Enak gak sih Pak sebagai bandar sebenarnya? Selepas yang satu ini. Oh iya, ya. Ya. Update terkait saat ini dengan demografi banyak anak milenial, generasi Z. Pak, Ya. Direktur apa Pak update dari BNN Pak? Oke, jadi BNN sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Ya. Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose, ya. Membagi kepemimpinan era kepemimpinan beliau itu dalam 3 tahap. Ya. Ya, yang pertama adalah war on drugs. Jadi bagaimana kita memerangi narkotika ini dengan menggunakan potensi-potensi kita yang ada, dan beliau memang membagi dalam 4 tahap strategi ya, strategi pelaksanaan war on drugs, yaitu pendekatan satu hard power approach ya. Yang kedua adalah soft power approach. Iya. Yang ketiga smart power approach, dan yang keempat adalah kolaborasi. Yang pertama saya sampaikan hard power approach itu harus jalan, pemberantasan ya, kemudian penegakan hukum dan sebagainya itu harus kita tetap dengan hard power approach. Kemudian dengan soft power approach itu ya kedepankan adalah pencegahan dan rehabilitasi ya, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada smart power approach, itu bagaimana menggunakan teknologi dalam rangka untuk memerangi narkoba ini. Dan yang keempat adalah kita tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu beliau menekankan untuk kolaborasi, sama dengan RRI ini. Kita kolaborasi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk bersama-sama war on drugs itu. Oke. Nah itu. Tapi bagaimana menyampaikan pesan dengan kondisi yang seperti ini Pak? Zaman kan sudah semakin maju Pak. Ya. Kak, saya kalau ngomongin BNN sosialisasi kok ingetnya SMP ya Pak? Waktu SMA gitu loh Pak. Ya. Pak, ngomong-ngomong barbuk ada Pak? Oh, barang bukti kita itu bahkan ada namanya
satu direktorat yang menangani barang bukti. Oh. Namanya Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, itu dikepalai oleh seorang brigadir jenderal juga. Di situ barang bukti banyak. Tetapi kan barang bukti itu sesuai ketentuan tidak bisa terlalu lama. Oh, okay. Kalau ini sudah harus dimusnahkan. Oh. Iya. Jadi jangan mau cari barang bukti. Enggak, karena kalau kita inget nih dulu anak-anak yang lahir tahun 80 mungkin 90 flashback ke belakang, taunya ganja kayak apa, taunya sabu seperti apa, heroin dan segala macamnya. Itu dilihatkan di depan mata, Pak. Gitu loh, Pak. Yang nggak maksud untuk nyicipin juga, Pak Direktur, repot juga urusannya nih. Karena apa, Mas? Dulu itu tidak secanggih sekarang. Sekarang kita buka googling, YouTube dan sebagainya, bener. Buka gambar ini sudah kelihatan gambarnya. Ya. Coba teman-teman ada nggak? Ada barangnya, Pak? Barang buktinya kayak apa? Atau misalnya kayak apa ya? Ya. Sekarang tuh istilahnya apa sih, Pak? Apanya? Kalau dulu kan kelihatan, Bapak, saya mau ngeliat dong, Pak, bentuk ganja kayak apa, Pak, gitu kan. Oh, ini loh teman-teman, ini loh adik-adik sekalian. Kalau dulu kan disadari harus visual, tapi sekarang kan secara visual kita bisa juga lihat di itu ya, di media sosial, betul. Ya, jadi enggak perlu. Tapi sehingga kalau kita edukasi masyarakat cukup dengan narkosen ini. Oh, narkosen ya? Coba. Ini tim kreatif kita nih. Iya. Jadi di sini ada nih ya, setiap kita sosialisasi untuk narkotika, ya kita perkenalkan bahwa di Indonesia sekarang menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, golongan narkotika itu dibagi 3 ya. Ada golongan 1 yaitu golongan zat atau obat, tanaman atau bukan tanaman yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan medis ya. Dan hanya untuk kepentingan penelitian serta potensi untuk mengakibatkan ketergantungan ini sangat tinggi. Contohnya ya kita tahu kan kayak heroin ya, ganja. Saya tahunya cuma itu doang, Pak. Ganja, Pak, sesuai dengan tangan. Opium. Opium ya. Ekstasi, sabu dan sebagainya itu masuk golongan 1. Kemudian golongan 2 adalah golongan yang digunakan sebagai opsi terakhir ya, opsi terakhir untuk medis ya. Tetapi dia punya potensi untuk meningkatkan ketergantungannya juga sangat tinggi. Tapi sering dijadikan opsi terakhir dokter untuk terapi ya. Nah, kita buat operasi juga dokter kan bisa menggunakan apa ya? Iya, seperti fentanyl ya kan, petidin, morfin dan sebagainya, itu masuk golongan 2. Sedangkan golongan 3 itu adalah golongan di mana ini digunakan luas untuk pengobatan dan bisa berpotensi untuk ketergantungannya ini rendah. Seperti kodein ya kan, kita sering dikasih obat ya, obat kodein ya oleh dokter ya dan sebagainya. Garam-garam dari narkotika di golongan tersebut di atas koditam ya, Pak ya, tulisannya. Ya, koditam. Pak, ya, itu isinya kodein. Ini golongan 1, 2 dan 3 jumlahnya dari dulu sampai dengan nanti itu akan sama, Pak? Oh enggak. Jadi berkembang. Sangat berkembang. Bahkan sekarang itu di dunia itu ada yang namanya kita sebut new psychoactive substances ya. Jadi narkotika golongan baru, NPS ya, new psychoactive substances, itu sudah ada 1221 jenis narkotika jenis baru. Ya, yang kita sebut NPS, dan itu yang kita harus juga waspadai karena ternyata narkotika ini bukan hanya dari alam ya, tetapi juga gaya hidup, dan karena kecerdasan manusia ini membuat sintesis yang baru, sehingga sekarang sudah dikenal 1221 new psychoactive substances ya. Mungkin teman-teman bisa diambil ya nanti ya gambarnya ya. Oh, ini berat juga, Bro. Aduh, repot juga saya ngeliatin kayak begini. Pak, ini diet apa diet? Nah, ini jenis-jenis NPS yang ya, Pak, ini dibacanya apa, Pak? Diet apa diet, Pak? Diet.
Oh, dead Iya. ya. Oh, aduh, ya. Pak, kita kan sering sekali kalau nggunain obat-obat seperti biasa. Teman-teman Iya. dibantu ya, makasih Iya, ya. iya. Itu sebenarnya sadar apa tidak ada nggak bagian dari golongan 1 dan 2 ataupun 3 itu, Pak? Kenapa? Ya jenis seperti itu. Yang Saya tidak menyebut merek obat-obatan Iya, di pasaran gitu, Pak. Terkadang kan ada yang mungkin Bapak nih karena Bapak lebih pakar Iya, daripada iya. saya orang awam. Oh, ini sebenarnya jenisnya narkoba nih. ada. Ada ya, Pak? Ya golongan 3 itu. Tapi memang boleh. Kebanyakan boleh. Golongan 2 juga boleh, tapi itu opsi terakhir. Opsi terakhir. Opsi terakhir misalnya petidin, ya kan? Kemudian fentanyl, itu opsi terakhir misalnya tuh anti nyeri. Nyeri kanker yang hebat, kita nggak boleh kasih painkiller yang biasa-biasa. Kita kasih golongan 2. Golongan 2. Kemudian golongan 3 lebih banyak lagi karena itu lebih umum seperti kodein, ya, obat-obat batuk itu sering diresepkan oleh dokter. Tetapi kalau dokter meresepkan itu harus tanda tangan lengkap, alamat lengkap dan sebagainya. Oke. Dan hanya bisa ditebus di apotek itu. Pak, di dunia ini narkoba yang kelasnya lebih yang berat apa, Pak? Sabu kah, Pak? Ya, penggunaannya itu banyak. Ya. Kalau berat itu kan tergantung dari efek aktif dari zat tersebut ya. Nah, secara umum kan kita bagi ada halusinogen, ada stimulan ya, kemudian ada yang bersifat depresan. Yang paling berat halusinogen itulah ya, yang membuat halusinasi dan sebagainya. Ya, kalau yang paling ringan itu ya yang stimulan itu. Apa tuh? Ya kayak sabu ya. Sabu. Iya. Dulu masih ada namanya BK, Pak. Pil anjing ya, Pak. Oh, Rohypnol ya. Rohypnol ya. itu masuk golongan 2 itu. Nah, ini berasa 3 SKS guys gua hari ini belajar sama Pak Direktur Rehabilitasi. Pak, dulu saya inget banget kalau misalnya pada saat itu ya, Pak ya, yang memberitahu itu yang paling berat kalau kita sudah nyuntik, Pak. Itu benar nggak sih, Pak? Apa? Iya. Ataupun heroin yang udah istilahnya pakai ngebong segala, Pak, botol gitu. Kayaknya pernah gunakan nih, enggak? Alhamdulillah, Pak. Enggak, Pak. Jangan dipotong kalimatnya, bahaya itu kalau dipotong. Ya itu dia, Pak. Artinya yang saya tahu cuma sekedar tahu dari BNN. BNN pada saat itu. Jadi saya melihat bagaimana ini heroin. Oh iya. Makanya saya cuma mau tahu nih, teman-teman juga sebenarnya pengen tahu, Pak. Oh, kalau heroin dibakar seperti apa gitu loh, Pak. Pak, kita lihat di berita ya, Pak. Ya. Kita coba update. Ya teman-teman, coba kita tampilkan di mana? Di TV kita nih. Terkait, nah ini Pak, BNN RI komitmen cegah peredaran gelap narkotika di Asia Pasifik. Oh ya. Mungkin Bapak juga bertanya juga, Pak. Ini kan saya kan direktur pasca rehabilitasi, kok ngomonginnya tentang Asia. Justru kehadiran Bapak di sini adalah pure untuk Indonesia. Artinya memberikan sosialisasi. Dan tugasnya RRI memberikan sosialisasi, Pak. Betul. Ada apa, Pak, dengan Asia Pasifik, Pak? Ya, jadi narkotika ini adalah termasuk kejahatan extraordinary, ya. Karena dia kejahatan extraordinary itu alasannya karena dia ini adalah kejahatan transnasional organized crime, jadi transnasional. Jadi kita tidak mungkin akan memberantas mencegah penyelundupan narkotika itu sendiri. Indonesia sendiri tidak boleh. Dia harus berkolaborasi ya, karena titik posisi Indonesia yang demikian strategis ya, antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Pasifik ini, sehingga kita harus kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, ini pelaksanaannya 24 sampai 27 di Bali. Ya, saya seharusnya berangkat, tetapi saya sekarang adalah pelaksana harian deputi rehabilitasi. Bu deputi yang ke sana ya tentu ada yang harus jaga gawang ya, jaga kantor ya, untuk urusan-urusan administrasi yang lain. Ada hikmahnya, Pak.
Kalau Ada, kalau Bapak banyak. berangkat Saya nggak ada dapat Bapak gitu. di RRI. Tapi Pak, yang menarik adalah kenapa ya BNN ataupun jaringan dari polisi di dunia sendiri sebenarnya kan sudah berusaha untuk menangkap mereka yang nakal-nakal ini Pak. Tapi di satu sisi mereka juga cerdik juga Pak. Ya. Apa sih Pak pengalaman BNN yang notabene bisa menyelundupkan itu melalui apa Pak? Iya. Seingat saya sih kalau di TV sampai ditelan ya Pak ya, benar gak coba? Ya benar. Pil Kemudian pil, kemudian dimasukkan dalam karet kecil ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kontrasepsi telan, nunggu BAB baru keluar, itu obatnya sampai sebegitu. Bahkan sembunyi di lubang-lubang kewanitaan gitu ya. Nah, itu kalau cara-caranya itu memang biasa kita di luar dari nalar kita, tetapi Nah, itu dia. ya, itu terjadi, dan saya kira teman-teman semua sudah pengalaman tuh yang berada di border itu, di garis-garis perbatasan, pengalaman untuk melihat itu. Anda pengalaman, para bandar, Ya. BNN dan kepolisian Lebih pengalaman. lagi. Next, guys, coba guys. Apalagi teman-teman, BNN ungkap 2 kasus narkotika dan amankan 110 kilo sabu. Pertanyaan saya Pak, Iya. berapa pengalaman BNN, seberapa besar untuk yang sudah pernah ditangkap oleh BNN? Ya, itu Ini yang kan 110 nih Pak. Iya. Mungkin ada yang lebih besar Oh, lagi. lebih besar lagi yang ada di perairan Banten itu ya. Itu 3,2 ton kalau saya tidak salah. 3,2 ton. 3,2 ton dalam perahu nelayan yang kecil-kecil itu, dan itu dibawa oleh nelayan-nelayan dari Afghanistan itu. Ya. 3,2 kilogram, Ton. 3,2 2 ton. ton Ya. sabu. Coba aja browsing itu. Sabu Pak ya? Ya, sabu. Pertanyaan berikutnya, berapa Pak nominalnya Pak? Nah, katanya itu kita jangan banyak menyebut nominal sehingga banyak orang tidak terkooptasi dengan nilai yang itu. Nah itu Pak, coba next, ada sebelum kita berlanjut ke segmen ketiga. Ini coba next berita yang ke ini dulu deh, teman-teman, sebelum ke Instagram. Nah ini Pak, edarkan sabu dan ekstasi senilai 14,5 M. 3 kurir ini mendapat upah 50 juta Pak. Iya, 50 juta itu nominal terkecil apa terbesar menurut Bapak? Karena atau pertanyaannya ada yang mengatakan, Pak, segitu gampangkah menjadi orang kaya dalam tanda kutip? Nah itu dia. Jadi Gimana Pak BNN melihat Pak? Iya. Jadi ini kembali lagi pada orientasi hidup seseorang tentunya. Ya, kalau memang kita hanya berpikir dunia ya ini, tetapi itulah pentingnya menurut saya agama, iman dalam diri seseorang. Ya. Karena kalau dia hanya hidupnya orientasi dunia, ya begini. Ya, tetapi kalau kita kan sebagai orang yang beriman, kenapa agama itu menempatkan iman sebagai fondasi beragama? Iya. Ya, karena ada konsekuensi dari setiap hidup, itu ada konsekuensi, Mas. Aman Pak. Dunia kalau sudah berbicara seperti Pak Farid mengenai agama didahulukan, maka dunia aman. Selesai Pak, nggak ada penangkapan kayak Oh, gitu. enggak ada gitu. Next coba kita mainkan yang apa? Yang Instagram. Pak, Bapak mau komentar, mungkin dibuka voice-nya. Nah, nih Pak. Terkait 2 selegram nih Pak. Coba kita dengerin dulu Pak. Freddy Pratama. Yang pertama Nur Utami dari Makassar, yang kedua Adelia Putri dari Palembang. Menurut polisi, keduanya mendapatkan uang dari suaminya yang merupakan kaki tangan Freddy. Lalu uang itu digunakan untuk membeli perhiasan, mobil, hingga properti. Nur Utami merupakan istri dari Nasrul Nasir alias Sari. Nasrul sendiri bertugas untuk ngedarin narkobanya Freddy di kawasan Indonesia Timur. Tapi sampai sekarang Nasrul masih buron. Nah, Adelia sendiri istrinya Gaddafi alias David. Polisi bilang David ini masih kaki tangannya Kiev. Kiev sendiri merupakan pengendali operasional jaringan Freddy. David tahun 2017 udah mendekam di penjara sih, tapi masih jualan narkoba. Jadi kalau dulu ada selebgram yang kaya dari hasil nipu, sekarang ada selebgram yang kaya dari hasil jual narkoba. Menurutmu biar Pak, iya Pak. Ya. Benar nggak tuh Pak kalimat Pak?
Kalau dulu ada selebgram yang kaya karena hasil nipu, kalau sekarang katanya dari narkoba. Pak Direktur, komentarnya? Ya, this is fact ya. This is right. Ya, jadi faktanya memang demikian. Oke. Ya, karena makanya kita harus perlu hati-hati karena semakin tinggi istilahnya nilai sosial seseorang itu terpaan atau cobaannya semakin berat. Semakin Ya, berat. ya, sehingga ya tidak memungkinkan bahwa seorang selebgram pun itu terkait atau terpapar bahkan sebagai pengedar dari narkoba, ya, karena ya itu faktanya demikian. Karena sabu ini makanya namanya ini darurat ya. Presiden tahun Februari 2015 mengatakan darurat narkoba, Iya. ya karena semua segmen bisa terpapar oleh narkoba ini. Mulai dari guru besar sampai orang yang tidak sekolah kan. Betul. Nah, kemudian dari kelompok umur mana saja, profesi apapun bisa terpapar oleh benda ini. Baik. Ya. Selepas yang satu ini Pak, kita coba lebih kerucutkan bagaimana dengan dunia olahraga. Oh baik. Ya. Karena kaitannya sangat sensitif nih Pak, kaitan dengan doping. Selepas yang satu ini. Ya. Balik lagi barengan Danang Sundoro yang pasti dengan Direktur Pasca Rehabilitasi. Sebenarnya lebih banyak pada kali ini kita ngobrolin guys itu tentang bagaimana peran BNN untuk bisa mensosialisasikan, alah ribet bener ya, ketahuan belum makan siang kali. Pak, ini ada minum Pak, coba kita minum dulu deh Ya, Pak. boleh. Daripada kita, Pak, tapi sambil Ya, minum Pak. ya. Tadi agak menarik juga tuh Pak tentang jaringan internasional. Iya. Pertanyaannya sederhana Pak, sampai kapanpun tidak pernah bisa untuk diselesaikan Pak Iya. jaringan Iya. narkoba internasional. Saya mohon maaf ada saya koreksi tadi ya. Ya, silakan. Tadi Apa, Pak? itu pengungkapan 309 kg sabu ya Iya. di perairan Banten, jaringan internasional, bukan warga Afghanistan tapi warga Iran ya. Oh. Ya, oke, 8 orang warga Iran. Jadi saya koreksi itu. Dan memang ini merupakan Minum dulu Pak, santai concern aja, Pak. kita. Ya, Siap. Enggak Pak? ya, enak banget ya air putih di sini. Alhamdulillah Pak. Nah, jadi Nggak ada merek ya Pak. Saya nunggu mereknya nih, mungkin ada BNN ya teman-teman ya. Jangan senyum-senyum. Moga Pak dilanjut ya, Pak. jadi memang ini disadari sebagai transnational crime tadi sehingga organized crime sehingga negara-negara di dunia ini bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan dan pencegahan narkotika termasuk kegiatan HONLAP di Bali. Bali tadi. Ya. Ya. Tapi tadi Pak pertanyaan sederhananya, apakah peredaran di luar negeri ini bisa tuntas kalimat sederhananya? Iya. Saya kira selama ada demand, ya permintaan, maka supply pun yang akan semakin tetap ada, bahkan mungkin lebih besar. Di mana memang strategi kita ini ya bagaimana kita menekan demand sehingga supply pun menurun ya. Itulah memang kerja kolaborasi kita antara negara-negara di dunia ini ya untuk memerangi yang namanya narkotika. Bahkan Badan Dunia tentang narkotika kan juga memang ada ya kan, UNODC itu ya kan. Nah, itu bagaimana menghimpun kekuatan-kekuatan di dunia untuk bersama-sama memberantas, mencegah kejahatan narkoba ini. Pak, bicara narkoba tadi saya bilang di segmen berikutnya adalah kita akan ngomongin lebih spesifik tentang olahraga, Pak. Ya, oke. Tapi kan di olahraga itu ada istilah namanya doping, Pak. Doping. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para atlet, kepada masyarakat umum terkait narkoba dan doping ini, Pak? Ini agak tipis ya bedanya mungkin ya. Iya. Jadi, Mas, doping itu kan berasal dari bahasa Belanda ya, dop ya. Dop yang berarti bahwa saus kental itu. Tapi pengertiannya bahwa ada tembakau kemudian dicampur dengan tanaman tertentu itu sehingga bisa menimbulkan efek yang pada diri
atlet itu bisa meningkatkan performanya ya, Iya. performanya sehingga dia bisa memenangkan satu kompetisi. Tetapi tidak semua doping itu adalah narkoba. Nah, itu yang digarisbawahi. Coba Ya, diulang lagi, Pak. Tidak semua doping itu adalah narkoba, karena kalau melihat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 ya, tentang sistem keolahragaan, itu doping itu kadang-kadang dia disadari atau tidak disadari penggunaannya. Ya. Disadari atau tidak disadari penggunaannya, sehingga bisa saja seseorang atlet itu menggunakan obat-obat tetapi tidak disadari ini penggunaannya dalam waktu lama juga sebagai doping sebenarnya ya, seperti Kita punya data, coba tadi ditampilkan dulu di TV terkait. Nah ini Pak, ini contoh kasus yang mungkin bahasa terakhir, mudah-mudahan sih terakhir untuk selamanya Pak. Ini kasus di PON Papua ya, 5 atlet PON Papua terbukti positif doping. Artinya kalau ngelihat dari judul seperti ini, sebenarnya positif doping ini bukan berarti dia narkoba ya Pak? Iya, belum tentu. Belum tentu narkoba kan, Pak, ya? Iya, belum tentu. Siapa 5 atletnya ini mungkin bisa di scroll ke bawah atau saya coba sebutkan, kita coba update review kembali. Atlet binaraga, seingat saya ada Karyono dari Provinsi Jawa Timur, Abdul Manan dari Provinsi Bangka Belitung, Andriyanti dari Aceh, lalu Putri Martika dari Bengkulu, dan atlet angkat besi Karel Julius asal Jawa Barat. Sekali lagi Pak, kita coba tekankan, berarti doping ini adalah belum tentu mereka menggunakan narkoba. Belum tentu. Walaupun sebenarnya istilah doping agak sensitifnya adalah seperti berbaunya ke narkoba seperti ya Pak. yang kalau digunakan seperti anabolic steroid itu ya, anabolic steroid itu bukan narkotika. Bukan ya? Bukan. Kemudian EPO, erythropoietin itu bukan narkotika. Kemudian beta blocker kadang-kadang juga penggunaan lama. Itu kalau dideteksi sebagai doping bisa, tapi itu bukan narkotika. Bukan narkotika ya. Ada memang yang sengaja memang dia pakai untuk narkotika yang dipakai untuk sebagai doping, itu juga ada. Ada juga ya, Iya, tetapi tidak semua doping itu adalah narkotika, dan tidak semua narkotika itu berefek sebagai doping. Oke. Ya. Atau kalimatnya gini Pak, sudah sejauh mana sebenarnya BNN untuk bisa mensosialisasikan tadi yang golongan 1, 2 dan 3 ini masuk ke wilayah olahraga? Baik, jadi kita harus sadar ya bahwa olahraga ini kan adalah kegiatan yang berefek atau menimbulkan menimbulkan keinginan untuk berkompetisi atau sportif ya. Tetapi kita justru dengan sifat sportivitas itu ya sebaiknya kita jangan menggunakan doping gitu ya. Sehingga kami juga dari BNN tentu bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, kami sudah jalan kerjasama itu bagaimana pada atlet, pada ofisial, kemudian pada pemerintah daerah, pada masyarakat ini bersama-sama memberikan edukasi ya, kemudian sosialisasi kepada para atlet. Nah, jangan sampai dia sadar atau tidak sadar menggunakan obat-obat yang pada akhirnya bisa berefek sebagai doping gitu. Apalagi atlet ya kita pasti memberikan edukasi dan warning untuk tidak menggunakan narkotika, baik narkotika golongan 1, 2 dan 3 gitu ya. Doping bisa dikategorikan golongan 3 Pak? Bahkan dia ada beberapa doping yang tidak masuk dalam golongan itu pun ya. Tetapi itu tadi penggolongan narkoba dengan doping itu beda Mas, beda. Okay. Iya. Jadi kalau narkotika tadi 3 golongan, doping itu sesuai list dari WADA ya. Satu badan yang menangani obat-obat daftar doping itu ya kadang-kadang ini
berbeda dengan itu beda dengan penggolongan narkotikanya gitu. Nah, kita kan punya IADO nih Pak, Indonesia Anti Doping Organization. Mm-mm. Mungkin kalau sederhananya mau dikoreksi, diluruskan, Mm-mm. ya ini BNN-nya olahraga. Oh, BNN-nya olahraga. Mungkin ya kalimatnya, mau diluruskan kalau saya salah Pak. Iya. Tapi, nah sejauh ini untuk bersinergis, kebetulan kan ini ketua umumnya kan Pak Gatot Deobroto. Oh ya Pak Gatot ya. Persoalannya Pak Gatot nih sekarang nih lagi di UNESCO, jadi Mm-mm. niat kita coba untuk komunikasi sebenarnya Iya. secara jauh. Tapi satu hal dan lain. Tapi bagaimana Pak kerjasama untuk dengan IADO untuk bisa mensosialisasikan lebih baik kalimat Bapak tadi, kalau bisa atlet tidak menggunakan doping karena doping agak sedikit rancu, agak berbau dengan narkobanya sedikit, gimana Pak? Ya jadi bagaimana BNN punya peranan terhadap ini ya, memang pada waktu akan diadakan kompetisi misalnya ya. Iya. Kita sedapat mungkin BNN juga bisa memeriksa ya, atau berkolaborasi untuk memeriksa urin test misalnya. Kemudian bagaimana juga kita memberikan pandangan dan sosialisasi apa sih daftar-daftar yang termasuk doping itu. Saya sebenarnya di Indonesia Anti Doping ini udah pasti tahu tuh. Disosialisasikanlah kepada atlet-atlet kita, jangan sampai mereka mengkonsumsi ini, tahu ketika dalam kompetisi tetap mengkonsumsi, akhirnya dianulir karena dianggap daftar doping begitu. Pak, bisa dikasih gambaran Pak, kronologisnya Pak. Bapak sebagai direktur pasca sarjana, mereka yang pasca rehabilitasi kok pasca sarjana, jadi saya jadi pengen S2 aja. Kadang-kadang begitu ya. Mereka yang ketangkap karena narkoba, Ya. diapakan sampai akhirnya harus mengenal Bapak, artinya masuk ke rehabilitasi. Oke. Jadi yang masuk ke rehabilitasi itu kan ada dua Mas. Ada yang dengan sukarela, ya, namanya voluntary. Ada yang karena keputusan pengadilan atau compulsory. Ya. Baik voluntary maupun compulsory ya, itu kita semua bisa tampung di balai rehabilitasi yang kita punya. Nah, di balai rehabilitasi mereka itu akan menjalani tahap yang pertama detoksifikasi, ya, atau kita sebut stabilisasi lah. Stabilisasi, kemudian dia masuk dalam program rehabilitasi dengan modul-modul tertentu, dengan program-program tertentu. Kemudian yang ketiga, dia masuk ke dalam tahap yang namanya aftercare rehabilitation atau pasca rehab. Karena keberhasilan sebenarnya suatu rehabilitasi itu ditentukan keberhasilan klien tersebut melaksanakan atau mengikuti program pasca rehab. Karena kalau dia di rehabilitasi itu 3 sampai 6 bulan ya di balai rehabilitasi, tetapi di pasca rehab itu kita ikuti terus sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Barulah di situ kita lihat bagaimana kalau ada peningkatan kualitas hidup, karena yang kita monitor ini, yang kita nilai sebenarnya adalah peningkatan kualitas hidup ya dari seorang klien itu. Nah, disitulah ketemu dengan petugas-petugas pasca rehab, pasca rehabilitasi, baik yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten, ada di provinsi, maupun ada di lembaga IBM yang kita sebut IBM, intervensi berbasis masyarakat. Kita sudah punya kurang lebih 430 IBM yang tersebar di seluruh kelurahan dan desa di Indonesia. Ya, ini bisa membantu pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi itu. Mahal Pak biayanya Pak? Kalau rehabilitasi itu dilaksanakan di lembaga pemerintah, ya gratis, tetapi yang dilaksanakan oleh lembaga swasta itu memang berbayar, ya. Berapa Pak? Lembaga rehabilitasi swasta ya Mas ya. Tetapi itu juga kan kita pantau, dia tidak bisa
memberikan pelayanan dengan bayaran yang sangat tinggi, tidak boleh. Kita pantau karena kita ada BNN, ada namanya Direktorat PLRKM, ya, Direktorat Pelayanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat, itu kita pantau bagaimana kualitasnya, sarana dan prasarana yang dia miliki, kemudian kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, programnya yang di ini, termasuk juga pembayaran. Nggak boleh mahal, nggak bisa. Kalau mau gratis masuk ke BNN, ya, lembaga rehabilitasi BNN. Kalau untuk residen Pak, apakah bisa rehab mandiri Pak? Ya itu tadi, rehab mandiri, voluntary. Ya, bisa ya, Nah, yang voluntary ini, ya, ini bisa menggunakan IPWL, namanya Institusi Penerima Wajib Lapor, ya, yang ada di BNNP, ada di BNNK. Kita juga di Markas Besar Cawang ini ada. Itu mandiri, dia datang, kita kasih program dan itu gratis juga semuanya. Tetapi yang kita ini adalah pengguna dan penyalahguna yang tarafnya ringan sampai sedang. Kalau berat tetap kita terima di situ, tetapi kita sarankan dia ke lembaga rehabilitasi dulu untuk diadakan program yang lebih ini. Jadi bisa rawat jalan, bisa rawat nginap, Mas. Kalau pasca rehabilitasi itu kalau di sisi lain ada kalimat sepertinya dia ini masih ketergantungan, Pak. Ya. Nah, artinya sebenarnya kalau sudah direhab, apakah ada jaminan orang ini akan bersih dan tidak akan bisa balik lagi ke lubang yang sama gitu? Jadi atau lingkungan, jangan-jangan jawabannya tergantung lingkungan. Jadi begini, itulah tadi saya katakan bahwa program rehabilitasi ini harus diikuti dengan pasca rehab. Ya. Program rehabilitasi 6 bulan, ya, kemudian pasca rehabnya lagi 6 bulan, 1 tahun. Sehingga kita pantau nih, jangankan orang yang dari rehab di pasca rehab pakai lagi, itu banyak ya? Ada, ya. Bahkan di satu penelitian itu kita ada sekitar 35% balik lagi. Nah, setelah pasca rehab pun ini kan harus dia dia harus betul-betul menyadari dirinya untuk selalu istilahnya berkonsultasi. Oleh karena itu IBM, ya, IPWL itu kita perbanyak sehingga orang betul-betul bisa setelah pasca rehab pun dia bisa kembali untuk tidak menggunakan. Gitu. Baik. Pak Farid, terakhir Pak Farid, pesan untuk masyarakat kita Pak, khususnya milenial gimana Pak dan generasi Z Pak? Jadi milenial, generasi Z ini adalah satu kondisi pada taraf di mana kita itu atau generasi tersebut ini sangat terpengaruh oleh banyak hal-hal yang baru, ya. Banyak hal-hal baru itu belum tentu semua baik, ya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada generasi Z, generasi milenial, jangan coba-coba untuk mencoba, ya. Jangan coba-coba untuk mencoba karena faktor pengguna dari narkoba ini itu paling banyak, Mas, dari coba-coba. Atau keinginan tahuan untuk mencoba bagaimana menggunakan. Itu yang menurut saya satu kepo yang tidak bagus, ya. Kepo yang bisa menjerat orang terjun, karena sekali terjun ke situ, ya, sekali terpapar, kemungkinan terpapar berikutnya itu sangat besar, gitu, sangat besar. Jadi enggak usah lah. Kalau kita mau kepo, ya kan kita belajar dari orang lain aja, tidak perlu kita tidak perlu mencoba untuk mengetahui bagaimana itu. Ya. Pesan orang tua juga mengatakan jauhi narkoba, say no to drug ya Pak ya. Yes. Kalau bahasa kerennya katanya gitu ya Pak. Saya nggak tahu artinya apa tuh Pak. Say no to drug artinya kalau Pak Farid sederhananya lebih baik nggak usah mencoba. Ya. Jadi kalau dikatakan deso gimana Pak? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa deso untuk hal-hal yang positif itu. Nggak apa-apa, bukan ketinggalan itu. Oke, itu baik. justru sangat berpikir
futuristik gitu kan. Oke, siap. Pak Farid terima kasih. Oh, Pak Jenderal terima kasih. Makasih Dinda, makasih. Sepertinya obrolan kita panjang kali lebar sama dengan luas, Pak. Sangat-sangat luar biasa, Pak. Terima Sosialisasi kasih, dari terima kasih. BNN. Tapi memang harusnya narkoba ini sosialisasinya harus terus ditingkatkan, Pak. Harus. Zamannya zaman TikTok, Pak. Oh iya, dan kita pun mensosialisasikannya lewat media-media yang kekinian itu. Baik. Iya. Di podcast Pro 3 Siniar Pak Farid sudah menunjukkannya dan sekali lagi terima kasih Pak Farid Ya, terima beserta kasih. tim. Sukses untuk BNN. Amin. Semoga Terima kasih, sukses peredaran juga. narkoba kita juga semakin surut ya, Pak ya. Iya, dan semoga kita semua sehat tanpa narkoba. Baik, saya Danang Sundoro, Pak Farid Amansa undur diri. Selamat siang, salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.